Halo pemirsa, bukan jalan-jalan biasa. Kami hadir dengan wisata religi di kota Mekah, Arab Saudi. Kali ini kami mengajak Anda untuk mengetahui sejarah kain suci yang membalut Ka'bah. Jadi, tahukah Anda kalau kain suci berwarna hitam yang membalut Ka'bah di Masjidil Haram Mekah dibuat secara manual dan memakan waktu hingga 8 bulan lamanya? Wow, Masya Allah. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Kami berkesempatan mengunjungi pabrik kiswah di Mekah. Yuk kita lihat ke pabrik kiswah. Terletak di pinggiran kota Mekah, kompleks pabrik kiswah ini bukan hanya sebagai simbol kemuliaan spiritual, melainkan wajah kemegahan seni dan teknologi tekstil Islam. Tak sederhana, kain ini diproduksi melalui proses panjang. Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan anggaran lebih dari 25 juta rial Saudi atau sekitar 100 miliar rupiah setiap tahunnya. Terdapat 4 panel besar berukirkan kaligrafi Al-Quran di keempat sisi Ka'bah, ditambah sabuk emas atau hizam yang mengelilingi bagian atas. Tak main-main, kain suci ihram terbuat dari 670 kg kain sutra, 120 kg emas, dan 100 kg silver, serta 760 kg benang sutra. Pabrik kiswah milik pemerintah Arab Saudi ini mempekerjakan 200-an pegawai, mulai dari divisi sulam, bordir, dekorasi, pewarnaan, hingga percetakan. Untuk divisi sulam emas, biasanya melibatkan seniman yang khusus memproduksi 56 lembar ornamen sulaman. Tentunya sebelum dikerjakan di divisi penyulaman, bahan-bahan benang sutra ini diproses terlebih dahulu di divisi pewarnaan. Ya, Masya Allah, kami di TV One berkesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana pembuatan kain kiswah untuk dari Ka'bah yang menjadi kiblat dari umat muslim sedunia dalam sholat. Kita bisa lihat bersama-sama di mana di belakang saya terdapat poster penyulaman dari benang emas dan juga benang perak. Kalau data yang kami terima, di mana dapat 100 kg benang yang ditanamkan dalam satu kain kiswah. Masya Allah, di mana kain kiswah ini memang merupakan kain sutra yang memang cukup kuat dan bahkan juga tahan air dan juga tahan dari cuaca ekstrim yang kita tahu betul bahwa di Arab Saudi cuacanya dapat mencapai sekitar 51 derajat. Terdapat sekitar 200-an pekerja yang bersertifikat di sini yang kemudian dapat membuat kain kiswah. Ini memang orang-orang pilihan, Masya Allah, di mana kaligrafi tadi sempat digambar terlebih dahulu. Coba ayat-ayat suci Al-Quran yang kemudian juga gambar dulu yang menjadi panduan dari setiap para pekerja untuk bisa menyulam benang emas maupun perak satu persatu secara manual, dan nantinya proses pembuatan kain kiswah ini berlangsung sekitar 8 bulan lamanya. Dan kita tahu betul bahwa kain kiswah diganti setiap tahunnya, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Masya Allah. Lebih dari 200 perajin profesional bersertifikat terlibat dalam pembuatan kiswah. Mereka bekerja dengan suasana khidmat dan penuh kehati-hatian. Bagi mereka, ini tentu bukan sekedar pekerjaan, melainkan ibadah dan kehormatan. Perasaan saya tak dapat dibicarakan. Selalunya kami lihat
kiswah ni atas Kaabah dalam gambar kami melihat ia diperbuat sendiri oleh tukang jahit ini adalah satu perkara yang sangat menakjubkan. Jadi alhamdulillah kerana diberi peluang melihat sendiri dengan mata kita. Bisa dilihat prosesnya cukup lama, 8 bulan, ada 100 kg benang. Apa yang ada di benak Nadira? Tak boleh fikir sebenarnya, tak boleh imagine. Kita ingatkan dia kain biasa, mungkin benang biasa, tetapi sebenarnya dengan ketelitian tukang jahit tersebut dan menggunakan barang-barang dan material yang sangat mahal, mestilah mereka gunakan barang yang kualiti terbaik untuk untuk kiswah ini. Jadi alhamdulillah sangat menariklah untuk saya. Lebih dari sekedar kain penutup, kiswah adalah simbol keagungan Islam. Ini merupakan bukti ketakziman umat terhadap kesucian Ka'bah dan warisan budaya yang dilestarikan dari Mekah Al-Mukarramah untuk dunia Islam. Tahun 2025, kiswah diganti pada 25 Juni 2025 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah, tepat setelah sholat Isya. Momen ini merupakan salah satu upacara sakral yang paling dinantikan di Tanah Suci yang disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui kanal Makkah Live. Setiap tahun, kiswah diganti dalam proses yang berlangsung secara hati-hati dengan melibatkan tim khusus 159 perajin ahli dari Kompleks Raja Abdul Aziz. Penggantian ini menjadi simbol dimulainya tahun baru Hijriah. Biasanya penggantian kiswah dilakukan pada 9 Zulhijjah, tetapi belakangan ini atas perintah Raja Salman waktunya diubah jadi awal Muharram. Kini saatnya kami mengajak Anda untuk melihat Hira Cultural District. Terletak di kaki Gunung Jabal Nur, Hira Cultural District merupakan tempat yang wajib dikunjungi di Mekah, Arab Saudi. Tempat wisata ini tidak jauh dari Masjidil Haram. Kalau naik kendaraan, estimasi waktunya sekitar 15 hingga 20 menit dari Masjidil Haram.
Pemirsa, di gua yang terletak di Gunung Cahaya atau Jabal Nur inilah Nabi Muhammad SAW memperoleh wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا سيدات يفضلكن سيدات يا أختي الناس من وراكم يفضل الناس. Di kaki Gunung Cahaya, pemerintah Arab Saudi mendirikan Hira Cultural District atau Distrik Budaya Hira. Distrik Budaya Hira ini baru beroperasi pada tahun 2023. Tempat ini juga dikenal dengan Museum Wahyu. Distrik Budaya Hira dibangun untuk memperkaya pengalaman religius dan budaya para jemaah atau pengunjung Gua Hira. Pengunjung bisa mengetahui dan belajar proses penerimaan wahyu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah Gua Hira merupakan tempat bersejarah bagi umat Islam. Kami pun masuk ke Museum Al-Quran. Sebelum masuk ke Museum Al-Quran, pengunjung melewati ruangan berisi diorama pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Replika Gua Hira dan tulisan surat pertama dalam Al-Quran juga ada di ruangan ini. Di ujung ruangan, pengunjung disajikan mushaf Al-Quran yang ditulis di atas tulang, kulit binatang, dan bebatuan. Manuskrip ini ditulis oleh sahabat Nabi Zaid bin Sabit yang dikenal sebagai kepala juru tulis Al-Quran selama masa hidup Rasulullah. Di bagian lain ada ruangan berisikan bacaan qori ternama di dunia. Suara merdu dan khas dari Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais hingga qori dari berbagai negara. Tentunya kami jurnalis tak lupa berfoto saat berada di Museum Al-Quran. Setelahnya kami pun keluar dari Museum Al-Quran. Kalau ini pemirsa adalah kawasan inti distrik yang ditempuh dengan naik ke atas bukit. Di malam hari, lampu-lampu di jalur pendakian menyala. Pengunjung bisa menapaki jejak Nabi Muhammad SAW naik ke Gua Hira.
Perjalanan kami pun berlanjut. Rombongan jurnalis kali ini diajak berkeliling ke komplek Masar Project. Masar Project di Mekah, Arab Saudi ini seluas 1,2 juta meter persegi. Welcome. 205 bangunan dalam proyek Masar itu ditargetkan selesai sekitar 2038. Masar dilengkapi dengan berbagai pilihan transportasi seperti metro yang tersambung dengan stasiun metro Haramain yang juga terkoneksi dengan bandara di Jeddah, serta bus rapid transit yang terkoneksi dengan 2 stasiun dan 11 pemberhentian. Untuk akses bagi pejalan kaki melalui Adi Marga atau Boulevard juga terkoneksi dengan Al-Haram. Saat ini berada di salah satu proyek terbesar yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, Masar Project, di mana ada mall, kemudian juga kalau Anda bisa menyaksikan ada perjalanan ataupun tempat untuk pejalan kaki itu cukup hanya 3,8 km untuk menuju ke Tanah Haram. Jadi ini sangat-sangat dimudahkan sekali dan ini akan jadi pada tahun 2038. Untuk mall sendiri dan beberapa tempat lainnya itu mungkin akan selesai di tahun 2027. Masya Allah ya. Kalau kita lihat luar biasa, jadi hanya berjalan kaki, walaupun ada juga transportasi yang disediakan. Ada transportasi elektronik begitu ya, umum gitu ya, jadi juga disediakan. Masar ini dilengkapi dengan infrastruktur digital modern. Masar Project ini tujuannya untuk menarik investor ke ekosistem investasi yang terintegrasi pertama di Mekah, melalui pengalaman yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan produk domestik bruto dan menciptakan lapangan kerja. Proyek ini mencakup berbagai fasilitas seperti hotel, pusat perbelanjaan, area perumahan, tempat parkir, ruang publik, hingga fasilitas umum lainnya. Kami, jurnalis berbagai negara ini pun ramai-ramai mengabadikan momen dengan berfoto bersama.